saya John Brian dengan NIM 17101204 dari jurusan Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Telkom. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan tugas besar fisik komputer saya, di mana yang berjudul pendeteksi uang koin logam dan perak menggunakan metode hitung luas area dan klasifikasi citra. Dosen pengampu Pak Mas Ali Afandi STMT. Di sini terdapat latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama tuh bagaimana cara mendeteksi uang logam pecahan 100, 200, 500 dan logam 100 menggunakan hitung luas area. Dan kedua, bagaimana cara mendeteksi uang logam yang banyak dalam satu pengambilan gambar dengan klasifikasi citra. Di sini terdapat kajian teori mata uang, pengolahan citra digital, dan ukuran mata koin di Indonesia yang sudah menjadi syarat atau satuan tertentu mulai dari koin 100, 200, 500 dan 1000. Analisis pembahasannya, yang pertama tuh pengambilan sampel. Dalam penelitian ini peranan sampel itu sangat penting, terutama untuk menjalankan programnya. Di sini saya mencoba banyak sampel dan hasilnya mendapatkan 5 buah sampel yang bisa diuji atau dicoba dalam program ini. Mengapa cuma 5? Karena pengaruh dari pengambilan sampel ini sangat penting, yang terutama itu cahaya dan ketinggian yang tetap. Jika ketinggiannya berbeda setiap sampel itu, maka satuannya itu juga berbeda, satuan luas areanya. Yang metode sampelnya saya menggunakan yang pertama dia grayscale dan dikonversi menjadi Otsu thresholding, dan yang kedua itu hasil morfologi, di mana klasifikasi morfologi ini menyempurnakan hasil dari thresholding, di mana membuang bercak-bercak yang tidak penting dan memperhalus lingkaran tersebut. Untuk menghitung luas areanya saya menggunakan program yang ada di internet juga, dan saya mau menambah sedikit. Untuk perancangan algoritmanya saya codingannya seperti ini, mungkin sudah umum juga untuk pengguna MATLAB. Ini tampilan GUI dari aplikasi programnya. Oke, langsung saja ke demonya. Nah, ini tampilan GUI-nya. Di sini saya menggunakan banyak axis yang digunakan penting umumnya ada 4. Dan yang kedua di atas ini merupakan pemasukan logo Telkom saja. Yang pertama itu akses 1, ini yang berisi mengenai citra aslinya atau citra awalan, dimana dia bisa ditampilkan melalui function button pilih citra. Ini akan membrowse file yang akan Anda pilih. Dan yang kedua itu akses 3, dimana ini hasil output dari klasifikasi citranya, dimana ini hasil dari Otsu thresholdingnya. Dan yang keempat ini merupakan hasil dari klasifikasi morfologinya. Yang terakhir ini merupakan hasil dari penglabelan lingkaran yang sudah diklasifikasi citranya tadi. Di sini terdapat checkbox, di mana ini akan memproses semuanya. Perhitungannya dia akan memproses semua metode yang dipakai di sini, dan memiliki button proses citra juga. Di sini akan memulai semuanya. Di sini ada tombol reset atau mengulang atau mereset semua tampilan awal. Di sini ada keluar untuk menutup aplikasi program ini. Dan di sini ada tabel yang inputannya berasal dari
hasil dari eksis kelima ini, dimana nanti akan dihasilkan nilai 100, 200, 300, 500 dan 1000, dan banyaknya itu terdapat dari eksis ini dan dijumlahkan nominalnya. Oke, kita ke programnya. Di sini mungkin sudah umum juga dilihat. Saya akan membacakan yang mungkin agak rumit. Plus button itu yang tadi saya bahas untuk menginput citra yang ingin digunakan, dan push button 2 itu merupakan proses, tombol prosesnya, dimana dia akan menghasilkan pada axis 3 tadi output thresholding, dan yang kedua itu axis 4, dimana hasil morfologi akan ditampilkan pada axis 4 itu secara bersamaan, tidak dipencet satu-satu. Ini merupakan checkboxnya tadi. Jika terdapat value-nya 1, maka akan menghitung jumlah lingkarannya atau menghasilkan labelnya. Di sini saya menggunakan perhitungan luas, di mana centroidnya lebih besar dari 120, maka akan dikatakan sebagai koin silver. Nah, untuk menghitung luasnya untuk per nilai logamnya koinnya, jika luas areanya lebih kecil dari 45.000, maka nilainya menjadi 100 perak. Jika lebih kecil dari 50.000, maka nilainya merupakan 200 perak, dan jika lebih besar dari 50.000 itu merupakan nilainya 500 perak. Nah, untuk yang logamnya itu memiliki centroid yang berbeda, dimana dia lebih kecil dari 120. Jika areanya 50.000, maka nilainya adalah 500 logam. Jika di atas 50.000, maka nilainya merupakan 1000 logam. Di sini merupakan penghitungan data setnya untuk penunjukan di sini nanti. Lanjut, mungkin itu saja dulu. Ini untuk tombol resetnya, dimana reset axisnya, reset axis, dan reset checkboxnya tadi. Oke, kita langsung mendemokannya. Nah, ini tampilannya akan di run. Oke, ini tampilannya setelah di run, terdapat axis yang banyak juga. Langsung saja, saya mempunyai 5 bahan, 5 pengujian tadi. Oke, kita uji yang pertama. Nah, di sini terdapat uang pecahan 100 dan uang pecahan 200 perak. Ini di checklist dan dijalankan. Nah, dia akan mengklasifikasi menjadi thresholding, dan hasil morfologinya seperti ini. Dia akan bersih dan lebih halus. Di sini akan dihasilkannya itu, jika penglabelannya kuning, maka dia akan terbaca sebagai perak. Nah, ini kolomnya nilai 100 ada 1 buah, nilai 200 perak itu ada 1 buah, dan ditotalin nominalnya menjadi 300. Nah, untuk tombol resetnya ini digunakan, dia akan mereset semuanya menjadi kosong. Di sini kita bisa membuat ujian baru lagi. Di sini uji kedua kita coba. Ini kita checklist, lalu kita proses. Nah, di sini jika dia logam atau mata uang logam, dia akan terbaca menjadi warna biru atau Tosca. Nah, jika dia perak tetap menjadi kuning. Di sini hasilnya uang 500 ada 2, totalnya 1000. Kita reset lagi, kita coba yang ketiga. Nah, di sini lumayan banyak dan lumayan terdapat banyak koinnya juga.
kita checklist dan kita proses. Nah, dia akan memproses, walaupun berbeda-beda dia akan tetap memproses beda warna juga, dimana logam warna biru 1000-an, logam kuning 500, dan yang lainnya perak 200, 100, dan 500. Sini hasilnya akan berbeda seperti yang tadi, dimana 100 ada 1 buah, 200 ada 1 buah, 500 ada 2 buah, dan 1000 ada 1 buah. Totalnya menjadi 2.300 rupiah. Oke, kita reset. Nah, di sini tombol keluar berfungsi untuk menutup aplikasi program tersebut. Oke, metode morfologi dan luas area baik untuk mengenali citra dan dapat digunakan deteksi uang logam dengan ketingkatan 80%, dimana bergantung kepada cahaya dan ketinggian yang tetap. Dalam melakukan pengujian, kondisi cahaya, jarak pengambilan citra harus diatur agar lebih akurat, dan kondisi cahaya dan jarak pengambilan dapat mempengaruhi hasil pendeteksian uang logam dengan metode morfologi. Oke, sekian presentasi laporan tugas besar saya. Jika ada yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.